Asal SD Curug 1. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pembelajaran ke-4. Sudah siap? Ya. Siap? Ya, kalau sudah siap, ya silahkan dibuka bukunya. Nih, sekarang lihat di sini ada jalan yang bersih. Silahkan dibaca dulu bareng-bareng. Beni, ayo baca. Beni dan teman-temannya pulang sekolah. Baca. Bersama-sama. Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Beni ingin jalannya terlihat bersih. Warga seharusnya mengurangi produk sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Beni ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, setelah kalian membaca jalan yang bersih, di sini kalian bisa menanggapi ya masalah yang ada. Di sini ada tukang apa? Nah, di sini ada tukang jajanan yang selalu membuang sampahnya di mana? Di pinggir jalan. Menurut kalian itu perbuatannya baik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi sikap kalian bagaimana? Yaitu dengan cara menegurnya supaya tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Nah, setelah kalian membaca, sekarang ayo menulis.
Bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah jalan di lingkungan agar bersih. Nah, di sini tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Jalan umum, kewajiban dan hak. Contoh, misalkan kewajiban dari kita jalan umum yaitu bagaimana dengan cara membersihkannya. Hak kita yaitu menikmati jalanan yang bersih. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu bacakan dulu ya. Dengan membaca teks cerita yang dibuat, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan masalah yang ada dan saran penyelesaian dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Dengan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan lingkungan, siswa dapat menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Nah, tadi setelah Ibu ceritakan ya, dan kalian sudah membaca mengenai jalan yang bersih, di situ kalian menemukan beberapa masalah yang terjadi, yang menyebabkan jalanan umum menjadi apa itu? Menjadi kotor dan banyak tumpukan sampah. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Silahkan diisi. Ya, silahkan diisi. Buka LKPD-nya yang berkaitan dengan silahkan diisi ya. Kalau sudah boleh bilang ke Ibu ya. Tadi kalian sudah membaca jalan yang bersih. Nah, dari jalan yang bersih itu kita dapat ambil kesimpulan bagaimana hak kita dan bagaimana kewajiban kita terhadap jalan umum. Ayo, silahkan. Contoh, tadi kan kewajiban di jalan umum. Bila ada sampah, kita harus membuangnya. Dan hak kita yaitu menikmati jalanan umum yang bersih dan sehat. Nah, itu contohnya ya. Iya. Mana Neng? Jawabannya boleh diperlihatkan. Ayo, siapa lagi yang sudah boleh diperlihatkan hasil kerjanya? Iya, pinter. Yang lain nanti kalau sudah beres, boleh LKPD-nya dipoto ke WA Ibu ya, kirim ya. Kalau sudah beres mengenai hak dan kewajiban di jalan umum, sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sekarang perhatikan kembali, setelah kalian tadi mengisi LKPD mengenai hak dan kewajiban di jalan umum ya. Nah, sekarang kalian silakan baca. Denny bertemu tukang jajan. Silakan dibaca teksnya bareng-bareng. 1, 2, 3.
Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus jadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Nah, setelah kalian baca teks yang tadi, nah kalian kalau ke sekolah suka jajan. Kalian tahu gak jajanan yang sehat dan tidak sehat? Bagaimana cara membedakan makanan yang sehat tidak sehat? Coba, siapa yang tahu? Sebutkan contoh makanan yang sehat seperti apa ciri-cirinya. Ayo, boleh dijawab. Makanan yang bersih. Terus apa lagi? Makanan yang terbuka. Iya, makanan yang bersih, makanan tidak terbuka, makanan mengandung vitamin, itu termasuk makanan yang sehat. Dan ciri-ciri makanan tidak sehat bagaimana? Digoreng di minyak bekas. Digoreng minyak bekas, terus Makan yang terbuka. terus Makanan yang dibuat. iya. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan makanan yang tidak sehat, yaitu makanan yang dijual di pinggir jalan dengan cara terbuka, makanan yang digoreng di minyak bekas, terus makanan yang dihinggapi apa? Lah? Makanan yang dihinggapi lalap, itu contoh makanan yang tidak sehat. Nah, setelah kalian membaca teks Benny bertemu tukang jajan keliling, nah di sini amati pernyataan berikut. Beri tanda silang jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda checklist jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Ada berapa soal di situ? Ada berapa? Ada 8. Silakan kalian kerjakan. Nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Menurut kalian sehat apa tidak sehat? Kalau sehat checklist, kalau tidak sehat disilang. Silakan ditunggu 5 menit pengerjaannya. Sudah? Kalau sudah, coba. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Sehat tidak sehat? Tidak. Nomor 2. Makanan tertutup rapat. Apa isinya? Apa? Ya, sehat. Makanan terbuka. Tidak. Makanan dibungkus koran. Iya, karena akan menempel ya ke makanannya. Makanan terlalu manis. Kenapa tidak sehat? Karena kalau terlalu manis menyebabkan penyakit gula. Makanan bersih. Sehat. Makanan masih segar. Sehat. Makanan sudah basi. Tidak. Tidak. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan mana makanan yang sehat dan tidak sehat. Kalau kalian sudah mengetahui jenis makanan sehat tidak sehat,
Kalau jajan di sekolah harus pilih. Terus ingat, kalau jajan jangan terlalu pedas ya, karena kelamaan kalian kalau sudah dewasa nanti pasti terasanya nanti kalau sudah dewasa, karena terlalu sering, terlalu banyak, nanti kalian takutnya jatuh sakit. Jadi jangan terlalu yang pedas ya. Terus kalau beli makanan, usahakan jangan beli yang ada pewarna makanan yang terlalu warnanya yang kadang merah kayak merah banget. Nah itu hati-hati, takutnya pewarnanya bukan pewarna makanan, takutnya pewarna baju, pewarna kayu yang akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Mengerti? Ya, kalau jajan sekolah harus milih yang sehat. Coba Ibu mau tanya, kalau beli es boleh tidak? Boleh, asal hati-hati. Boleh, tapi jangan sering-sering. Bagusnya kalau kita ke sekolah membawa apa? Membawa air. Membawa apa? Membawa air minum. Ayo suaranya keluarkan, jangan malu-malu ya. Jadi ke sekolah lebih baik kita membawa air minum. Jangan terlalu banyak makan air. Lama-kelamaan akan menyebabkan batuk suara kita ya. Tenggorokan kita menjadi sakit. Nah, jadi harus hati-hati. Di sekolah harus hati-hati. Di rumah juga harus hati-hati memilih makanan ya. Jajanan, terutama jajanan anak-anak tuh. Kalian harus hati-hati. Nah, ayo mencoba nih di sini. Ayo mencoba. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Pernah tidak kalau kalian sekarang membeli ciki ada tulisannya, komposisinya, pernah tidak memperhatikannya? Pernah. Nah, di komposisi itu ada bahan-bahan ciki dibuat ya. Nah, kalian itu harus perhatikannya. Di situ ada kadang terjatuh warna makanan, di situ tertera, jadi harus hati-hati. Di sini ada gambar apa saja? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Ada tidak? Ada nggak gambarnya? Ada nggak? Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Di sini ada 4 gambar. Gambar apa saja yang pertama? Itu gambar donat yang dibungkus pakai tempat makanan khusus. Ada gambar apa lagi? Wafer, roti, sama roti lagi. Dari keempat gambar ini, mana yang kalian sukai? Roti. Donat, roti. Iya. Coba dari keempat ini, yang dibungkus ini, mana kemasannya yang paling rapi? Yang mana coba? Roti. Nih, yang paling rapi dikemasnya itu ada donat dan juga roti. Nah, kalau sudah kalian mengerti antara jajanan sehat dan tidak sehat, ya. Sekarang buka evaluasinya. Silahkan dibuka evaluasinya. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu jawabannya. Silahkan dikerjakan. Ada yang mau bertanya?
Silakan dikerjakan. Ya, itu ada soalnya ada pilihan ganda dan juga ada esai. Ya. Itu ada yang lari-larian ya di belakang ya. Silakan dikerjakan soalnya. Ya, jangan lupa diisi ya. Ya, sudah beres? Sudah beres. Ya? Sudah beres? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah semua, nanti jangan lupa hasil evaluasinya, jawabannya dipoto terus kirim ke mana? Ke ibu ya. Yang lain sudah beres? Mana suara yang lain? Sudah? Iya, kalau sudah beres, sebelum kita ditutup pelajarannya, silahkan dibuka. Di situ ada kesimpulan. Silahkan dibuka dulu kesimpulannya. Ayo. Ada situ kesimpulan dibuka. Cari kesimpulan. Ada. Sudah Ibu? Semuanya sudah dikasih. Silahkan dibuka kesimpulan. Ada tidak? Sudah ketemu belum? Ayo. Nah, kesimpulan. Nah, dari pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, jalan yang sehat, makanan yang sehat. Nah, itu termasuk adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang harus kita laksanakan. Nah, silakan kesimpulannya ditulis masing-masing, nanti dibacakan ya. Silakan. Kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan ditulis, nanti dibacakan hasilnya. Ayo, silakan. Kesimpulan ditulis. Misalkan, kita sebagai warga negara itu menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. Nah, kewajiban menjaga nama baik negara Indonesia. Itu kalau di negara kita, misalkan contohnya di lingkungan sekolah, misalnya hak kita apa? Mendapat pelajaran. Kewajiban kita di sekolah misalkan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Silahkan diisi kesimpulannya. Ada ya? Nih, kesimpulan. Ayo silahkan diisi dari materi yang tadi sudah kita pelajari. Kalian sudah mengisi LKPD dan evaluasi. Nah, sekarang kesimpulan. Ayo. Ada yang sudah beres mengisi kesimpulan? Ada yang sudah beres belum? Ya. Silahkan kalian simpulkan dari materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ya. Tadi pembahasan kita yaitu tentang hak dan kewajiban kita di jalan umum. Ingat ya,
Jangan mentang-mentang istilah jalan umum kita sembarangan saja, biarin. Yang lewatnya bukan kita ini doang, tapi yang lain juga lewat sini. Gak apa-apa, banyak sampah juga. Kalian jangan seperti itu ya. Kalian harus menjaganya dengan cara apa? Bila ada daun atau sampah-sampah di sisi jalan, kalian harus menyapunya dengan cara bergotong royong. Terus jalan umum yang dekat rumah kalian juga kalian harus menjaganya ya. Jangan istilahnya, gak apa-apa, bukan jalan punya ini saya, bukan jalan punya saya ini, biarin. Dan jangan seperti itu ya. Apalagi dekat rumah kalian supaya terlihat bersih, indah, nyaman ketika kita berjalan, bisa dipakai main, ya kan? Kalau jalanannya bersih dan rapi, si kita juga yang akan menikmatinya ya. Sudah beres? Sudah? Ya sudah, sekarang kesimpulannya silakan yang sudah beres perhatikan. Kesimpulannya yaitu dimanapun kita berada kita harus menjaga apa? Menjaga kebersihan, baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan umum ya. Jadi harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Itu termasuk hak apa kewajiban menjaga kebersihan? Termasuk apa? Kewajiban. Jadi menjaga kebersihan itu termasuk kewajiban kita. Dan hak kita itu menikmati jalanan yang bersih dan sehat. Sudah mengerti pelajarannya hari ini? Sudah? Sudah mengerti? Sudah. Ya, jangan lupa tugas LKPD, evaluasinya dipoto dan dikirim lewat WA Ibu ya, jangan lewat WA grup. Takutnya nanti ada yang belum beres bisa menyontek jawaban punya kalian. Rugi tidak dicontek? Rugi. Jadi kalian nanti lewat WA Ibu pribadi ya. Nah, sekarang tutup pelajarannya. Silakan bukunya ditutup. Jangan lupa nyampe rumah dibuka kembali bukunya ya, dibaca-baca yang kita pelajari hari ini yang Ibu kasih ya. Jangan lupa selalu menjaga lingkungan sekitar biar kita sehat, biar kita terhindar dari penyakit, apalagi ya penyakit apa sekarang yang lagi marak corona. Nah, itu kita harus menjaga kebersihan diri. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Makan makanan yang bergizi yang setelah tadi Ibu jelaskan. Jangan makan makanan yang tidak mengandung vitamin ya, makanan yang sehat. Nah, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqqi. Watawasau bisob birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Ya, silahkan. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Ibu.